Selamat jumpa pada kelas kreatif yang ke-144. Nah, pada kelas ini saya ingin undang kawan-kawan lama, ya, Herna, Eko Hartono, dan juga Ismi Dwi Astuti, Nur Haini. Dua orang ini menjadi semacam partner in crime ya selama 3 tahun terakhir ini untuk bisa membantu proses Profesor Ismi pada konten tentang pengetahuan gender, kemudian Erna menjadi aktivis birokrat yang menciptakan banyak sekali inovasi, dan saya hanya dicawe-cawe untuk terlibat untuk bisa membantu ya vibran ya, memberikan energi vibran atau kreativitas pada apa yang menjadi inisiatifnya Erna Eko Hartono. Nah, Erna Eko Hartono adalah seorang birokrat yang masih muda tapi juga memiliki prestasi yang luar biasa, dan itu menyebabkan mengapa kami bertiga bersemangat untuk berkolaborasi. Ada satu ide yang sebenarnya menjadi semacam merek baru gitu ya. Kalau dulu kan ada festival gender, sekarang bikin genre. Nah, saya ingin tahu apa sih yang awal mula ide genre ini muncul. Ya, jadi gini Pak, genre itu sendiri itu singkatan ya, sebuah singkatan gitu, Gender Nature Retreat. Nah, ini adalah kumpulan ASN muda di Kementerian LHK yang memang kami ajak untuk ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol diskusi tentang gender gitu. Karena kami memang menyadari ya ASN ini untuk PNS ya Pak ya, ini adalah khusus untuk PNS muda di Kementerian LHK yang kami ajak gitu ya, karena kami tuh menyadari gitu bahwa untuk mendorong pelaksanaan PUG, kalau tahun kemarin kita kan sudah ada festival gender, sudah ada GLIS dan TIDS. Nah, ini bagaimana nih dengan ASN mudanya gitu ya. Makanya mereka kami ajak untuk diskusi, karena saya yakin gitu ya, ASN muda itu punya banyak sekali ide-ide kreatif, ide-ide segar untuk mengembangkan inovasi gender Pak, ide-ide gender. Ini keberlanjutan dari ide festival gender dulu atau hal baru? Ini hal baru Pak, hal baru karena kalau yang kemarin itu kebanyakan gitu ya, kebanyakan itu kan untuk leader dan eselon 3 ke bawah. Sementara ASN muda ini belum banyak di KLHK itu yang memperbincangkan gender Pak. Sehingga harapan kami ketika kita ajak, mereka itu akan menjadi gender champion yang akan menjadi agen perubahan, menjadi katalis di dalam unit kerjanya untuk mendorong percepatan PUG dengan ide-ide yang dibuat dalam kelas-kelas genre ini Pak. Jadi genre ini udah ada keempat kali Pak, udah batch keempat ya. Sudah ada 330 ASN muda yang tergabung dalam genre. Gitu. Prof, ya. Berintervensi ke ini udah ASN muda lagi kan, ini mereka nggak punya power kan sebenarnya. Kalau kita coba kenalkan satu gagasan pengarus utama gender, kadang kalau kita lihat prasyaratnya PUG itu kan leadership dulu ya, baru kemudian bawah itu cuma ikut. Ini kayak berpikir terbalik, kita mulai dari yang muda yang baru masuk gitu dikenalkan gender. Gimana Prof? Iya, baik Mas Danik. Jadi kalau sebagai sebuah awalan saya kira tidak ada masalah ya Mas Danik ya. Karena di KLHK itu sebetulnya pengarus utamaan gender kan sudah diperkenalkan cukup lama. Bahkan KLHK sendiri sudah 2 kali berturut-turut untuk mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya, dan levelnya sudah mentor Mas. Jadi kalau levelnya mentor itu berarti gender itu sudah terintegrasi, sudah membumi dan bisa menjadi tempat belajar bagi lembaga-lembaga lain.
Nah, ketika kemudian sekarang yang disentuh adalah ASN-ASN baru, tentu KLHK membutuhkan energi. Dan para pimpinan-pimpinan yang sudah ada mungkin tidak memiliki cukup energi untuk membuat gender itu betul-betul membumi. Sehingga keterlibatan anak-anak muda ini diharapkan bisa menjadi mesin yang ikut menggerakkan sistem yang ada dalam organisasi. Paling tidak dengan ide-ide cerdasnya, Mas. Nah, persoalan apakah ini nanti akan bisa memberi perubahan atau tidak, menurut saya kolaborasi intensif antar anak buah dengan pimpinan organisasi itu menjadi kata kunci agar pengarus utamaan gender itu bisa diimplementasikan dengan lebih baik. Jadi kalau saya tangkap ya, ini kan saya tertarik pada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa walaupun KLHK itu sudah mencapai mentor, itu ternyata di lapangan ya, partisipasi perempuan itu kan hanya 5%, Prof. Itu di jurnal perempuan ya. Iya, jurnal perempuan. Jadi di sini kadang menjadi pertanyaan nih, kita udah mentor, artinya semua sistem ya, kebijakan, kemudian sumber daya manusianya, ya infrastrukturnya udah oke. Tapi kita membicarakan tentang impact dari prasyarat yang sudah dipenuhi ini, ternyata kok masih jauh ya, masih ada. Saya nggak tahu ini problemnya di mana. Sebenarnya kalau dari kami sendiri ya Pak ya, dari Pokja gitu ya, secara regulasi dari 7 prasyarat yang memang harus terpenuhi oleh sebuah organisasi itu 7 itu semuanya itu sudah terpenuhi. Baik dari komitmen Bu Menteri sendiri sudah memberikan arahan kepada seluruh PNS, ASN di KLHK untuk mendorong percepatan PUG, membuat inovasi-inovasinya. Kemudian juga terkait kebijakan, regulasi juga sudah menginsertkan gitu ya integrasi gender dalam setiap program. Kemudian juga data terpilah, SDM, dan hampir semua 7 prasyarat itu terpenuhi gitu ya. Bahkan inovasi-inovasinya gitu. Yang menjadi masalah itu sebenarnya kalau menurut saya nih selama menangani soal gender itu adalah agak lemahnya di evaluasinya Pak. Evaluasi karena sebenarnya anggaran responsif gender sudah ada, kemudian pelaksanaannya pun juga sudah ada gitu ya. Harusnya sudah dilaksanakan ya kalau dari sisi kami, dari sisi Pokja, regulasi untuk pengawasan pelaksanaannya pun juga sudah dilakukan oleh teman-teman auditor gitu ya. Jadi ini sebenarnya evaluasi dalam pelaksanaannya ini gitu ya. Evaluasi dalam pelaksanaannya ini yang perlu kami dorong gitu ya, supaya memang perencanaan responsif gender yang dengan anggarannya ini tadi itu terimplementasi dengan benar gitu. Karena memang semua regulasi, semua prasyarat memang sudah ada semua, dan SDM-nya pun, anggaran, kemudian sarana prasarananya pun juga sudah ada. Tapi yang tadi Pak Dani sampaikan agak miss gitu ya Pak ya, ketika di sini sudah ada perencanaannya, ternyata di lapangannya itu masih tidak sesuai gitu ya, sesuai dengan rencana. Nah ini menurut kami mendorong evaluasi pelaksanaannya dan laporannya tentunya Pak, itu juga menjadi hal yang penting bagi kami. Nah ini PR besar sih di tempat kami. Ya, jadi kalau dalam pandangan saya itu memang selama ini pengarus utamaan gender itu baru difahami sebatas di proses gitu. Jadi kalau kita bicara proses itu 7 pemenuhan prasyarat kunci pelaksanaan pengarus utamaan gender itu kan semuanya sudah dilakukan sudah gitu ya. 7 prasyarat lakukan. dipenuhi. Tetapi kita kemudian kadang-kadang lupa untuk mengatakan bahwa bagaimana kemudian kita mengukur keberhasilan pengarus utamaan gender tidak hanya di proses tetapi bahkan sampai ke output dan outcome. Nah, memperbincangkan tentang output apalagi outcome itu bukan persoalan yang mudah. Kenapa? Yang pertama, kita harus betul-betul paham sebetulnya secara substantif itu isu gender itu ada di mana gitu. Karena selama ini kan masih ada salah persepsi ya, bahwa kalau kita bicara gender itu harus ada laki-laki, harus ada perempuan, harus ada toilet
yang responsif gender, harus ada penyediaan sarana prasarana responsif gender. Padahal banyak sekali hal-hal strategis yang mungkin perlu diputuskan untuk memastikan bahwa indikator-indikator gender itu terintegrasi pada semua unit kerja yang ada, sehingga ketika berbicara tentang capaian kinerja salah satu unit organisasi dipastikan ada indikator-indikator gendernya, karena penetapan indikator itu mengikat, Mas. Kalau indikator itu tidak ditetapkan sejak awal, biasanya orang lebih berorientasi pada prosesnya tetapi belum sampai ke impact. Itu menurut pandangan saya. Kalau saya ingin berpikir ke depan ya, Iya Pak. Ya. Tadi sepakat ya, pertama yang disampaikan oleh Prof. Ismi tadi, memang kita butuh sebuah tools gitu ya, indikator sampai kita itu bisa mendapatkan, melihat gitu ya, impact dari program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. nah ini kan problemnya ketika si impactnya kan nggak ada, Iya, belum di terlihat. project itu tidak ada kan, jadi outputnya kan hanya berapa orang yang berpartisipasi, ya kan, berapa kelompok perempuan yang terlibat kan masih iya memang Pak, memang makanya ini PR juga ya bagi kita gitu ya. Kadang kalau ditanya juga gitu ya, impactnya terhadap masyarakat itu apa gitu kan, kemudian apa yang dirasakan, apa manfaatnya terhadap misalkan kita bilang layanan gitu ya, layanan PUG yang dilakukan oleh Kementerian LHK. Nah ini yang apa ya, kami masih juga ingin mencari sampai ke sana gitu ya Pak, karena semua proses sudah kita lakukan, semua proses tadi yang disampaikan oleh Prof. Ismi, semua proses sudah kita lakukan, inovasi juga sudah kita lakukan. Sebenarnya dampaknya itu sebenarnya pasti juga sudah ada Pak, cuman kami sendiri belum mendokumentasikan gitu ya, belum sampai ke arah bagaimana kita menelusuri impact dari layanan PUG yang kita berikan selama ini gitu. Padahal sebenarnya saya yakin sudah sangat banyak gitu ya impact akibat layanan yang kita berikan itu tadi. Cuman ya memang ini menjadi PR kami ya. apa yang bisa dilakukan KLHK untuk bisa membantu bahwa missionnya itu Sampai gitu loh. bantu saya Prof. Ya, jadi gini Mas Dani, kalau kita itu bicaranya adalah dalam konteks governance ya, kita bicara governance itu kan bicara tata kelola. Ya. Baru bicara mengurusi hutan saja, hutan, lingkungan hidup dan sebagainya, itu banyak sekali lembaga-lembaga terkait yang ikut terlibat di dalamnya. Ya. Apakah itu Kementerian Pertanian dan kementerian-kementerian lainnya, itu baru antar kementerian. Kemudian yang kedua dengan pemerintah daerah, karena di tingkat daerah pun itu ada lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pengelolaan hutan maupun lingkungan hidup. Misalnya ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, mensinergikan lembaga tersebut baik dari atas ke bawah yang sifatnya adalah top down ataupun bottom up, dan kemudian yang sifatnya adalah koordinasi, itu masih menjadi masalah besar. Sehingga di Indonesia itu yang saya lihat adalah kecenderungan meng-create regulasi-regulasi yang seolah-olah, dalam tanda petik, saya mengatakan seolah-olah karena ketika kemudian ditelusur ke bawah ternyata masih banyak yang nggak tahu gitu kan. Ketika kita bicara pengarus utamaan gender, berapa banyak kementerian ataupun daerah, provinsi, kabupaten, kota yang sudah menerbitkan? Banyak. Sudah bicara pengarus utamaan gender, sudah bicara tentang roadmap pengarus utamaan gender, sudah bicara percepatan strategi pengarus utamaan gender dan sebagainya. Tetapi nampaknya begitu sampai di bawah, ini masih, kalau bahasa Jawanya kepondal-pondal itu apa ya? belum bisa sampai kemudian dihitung setiap perempuan yang terlibat akan berkontribusi terhadap seberapa besar peningkatan ekonomi. Nah, ini betul-betul harus dipikirkan jalan keluarnya supaya orang tidak hanya berbicara yang penting ada perempuannya, jangan-jangan perempuan ada tetapi di sana nothing, tidak melakukan apapun, atau hanya mobilisasi perempuan. Nah, kalau ini yang terjadi kan dampak yang ingin dicapai tidak
tidak bisa terwujud, Mas. Kalau saya tangkap ya, itu memang yang disebut dengan sistem change tadi. Bagaimana mengubah sistem ini harusnya menjadi paradigma Beda baru. karena tadi jangan sampai sebenarnya kita kan memang misinya di hutan ya. Iya. Tapi di situ ada orangnya gitu. Iya. Nah, orang itu kan dikelola oleh kementerian lain. Di sini kan berarti collaboration gitu kan menjadi satu kata kunci dari by design-nya tuh. Jadi kalau misalnya ngomong perhutanan sosial aja itu nggak bisa bahwa dia tuh sedang memberikan izin pada segelintir orang di dalam hutan mengelola hutan. Iya. Tapi bisa jadi kan ini ada kesehatan, saya ngurusin kesehatan. Ya kan tadi Iya. kita bicara tentang kesehatan perempuan dan anak itu. Pastikan terjadi siapa? Bukan KLHK. Dia harusnya mulai by design. Dengan pastikan kalau dia dapat PS, dia health-nya juga dapat. Dapat, ya. Nah, yang kedua edukasi, pendidikan. Kalau misalnya pendidikannya anak-anak, ini kan kalau orang dapat perhutanan sosial itu kan pasti miskin. Iya. Nah, kalau dia putus sekolah, ya, perempuannya dan perempuannya segala macam. Tidak ada capacity building untuk perempuannya menjadi leaders yang kita bicarakan di sini. Ini kan jadi omong kosong semua. Jadi memang bukan kesalahannya KLHK, tapi kelihatannya program-program perhutanan ke depan mau tidak mau tuh ya by design itu harusnya holistik gitu loh, ya kolaborasi gitu. Jadi nggak lagi, kalau nggak memang nggak akan pernah terwujud kan. Loh. Kalau menurut saya, karena pengarus utamaan gender itu merupakan sebuah strategi ya, maka seluruh kementerian memang harus berkomitmen, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur yang ada di kementerian. Dan kolaborasi antar stakeholder, kemudian kolaborasi dengan media, kolaborasi dengan organisasi-organisasi masyarakat, kolaborasi dengan akademisi, itu menjadi kata kunci agar target-target yang ingin dicapai itu bisa dipecahkan secara bersama-sama. Terima kasih. Ya. Aino. Kalau saya Pak sepakat tadi ya Pak ya, kolaborasi dengan beberapa pihak ini memang menjadi sebuah keharusan nih, artinya setelah Pak Dhani menceritakan 3 hal tadi ya Pak ya, health, pendidikan, sama sosial tadi ya. Nah kalau dari sisi kami, kalau dihubungkan dengan kegiatan yang hari ini menjadi salah satu dari 3 ini, bagaimana kami meningkatkan kualitas SDM khususnya ASN muda untuk ikut bergabung, mendiskusikan, menjadi agen perubahan, menjadi gender champion yang akan bisa menjadi katalis gitu ya, katalis untuk mendorong paling enggak ide-idenya mereka sangat keren gitu ya, ide-idenya, inovasinya, sehingga untuk mendorong percepatan PUG atau merubahkan, tadi Pak Dhani sudah menyampaikan juga ya ke teman-teman ASN muda ini, sistem change yang harus dirubah dari diri kita sendiri gitu ya. Pertama dari diri kita, bagaimana merubah mindset gitu ya, mindset kita terhadap upaya-upaya pengaruh utamaan gender, kemudian dari unit kerjanya masing-masing, dan yang ketiga adalah dari kementerian gitu ya. Sebenarnya kebijakan apa yang harus dirubah gitu ya, itu semua mudah-mudahan dengan kegiatan yang selama 2 hari ini yang biasanya kita laksanakan berbulan-bulan gitu ya, 2 hari ini menjadi bisa merubah gitu ya, bisa merubah, harapannya sampai ke level kementerian ya, bukan dari pemantik pemantik ya, sebagai pemantik gitu ya, untuk merubah sistem perubahan sistem ya yang ada di Kementerian LHK untuk mentransformasikan dari netral gender menjadi nature gender. Demikian tadi kelas kreatif yang ke-144 ya. Sampai jumpa pada kelas kreatif. Terima kasih Mas Dhani. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih Mbak Erna. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Oke, dah.